Hai, pada video kali ini, saya Nanda serta kedua teman saya, Mutia dan Naswa, akan membahas the right attitudes applying for job. Nah, sebelumnya kita perlu memahami bagaimana sih proses perekrutan itu. Jadi, dalam proses perekrutan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, initial selection, yang kedua, substantive selection, dan yang ketiga adalah contingent selection. Apa itu initial selection? Jadi, initial selection merupakan tahapan paling awal dalam proses perekrutan. Tujuannya untuk menyeleksi manakah pelamar yang memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Contohnya, seperti application form yang bertujuan untuk menghimpun data diri dan informasi tentang pelamar. Yang kedua, seperti background checks yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh bagaimana pelamar tersebut. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan? Bagaimana sih contoh prosesnya? Simak sampai selesai ya. Ya Allah, semoga ini udah bener. Aku udah cek satu persatu dan nggak ada yang salah. Oke deh, langsung aja aku submit. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aku bisa lolos pada tahap ini. Ya Allah, udah jam segini. Aduh. Udah telat. Bentar, tulis Mutia @gmail.com. Terus siapa sih nama? Oke, tadi untungnya aku udah submit. Tadi motivation letterku udah aku cek belum ya? Ceknya cepet-cepet aja deh. Bentar. Aman lah ya, nggak ada typo aja lah. Ya udahlah, cepet aja, nggak usah cepet. CV CV aman lah, oke. Udah langsung submit aja. Aduh. Oke, berarti berkas yang belum dicek tinggal punya Mutia sama Naswa. Kita mulai dari CV Mutia dulu. Mutia Rehan Afdina. Oke, ini berkasnya. CV-nya, achievement-nya oke. Experience belum banyak. Bisa mendukung. Terus motivation letternya tadi kita saya cek bagus. Oke, sekarang Naswa assessment seperti Naswa Azhara Education Universitas Gadjah Mada Manajemen. Wow, experience-nya Gojek. Sip. Marketing. Motivation letter tadi juga udah dicek. Nice. Oke. Masuk. Hari ini kan pengumuman lolos berkas. Aku cek email dulu deh. Selamat karena telah memenuhi Aku lolos. Alhamdulillah. Oke, habis ini aku harus ngapain? Di sini bakal ada tes tertulis sama wawancara. Berarti aku harus latihan soal-soal sama latihan biar aku nanti waktu diwawancara nggak gugup. Cek email Oh, ya apa nih? Oh iya, aku daftar ini ya kemarin. Terima kasih. Aku terima. Bahkan lupa aku daftar ini. Wow. Oke, terus wawancara. Oh, oke. Ya masih lama kan ya harusnya wawancara. Keterima. Setelah melewati tahap initial selection, pelamar kemudian akan melewati tahap selanjutnya, yaitu tahap substantive selection yang merupakan inti dari proses seleksi. Nah, pada tahap ini pelamar akan melewati tes tertulis, tes kinerja, dan juga wawancara. Nah, pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan oleh seorang pelamar adalah untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
masih ada teks tertulis juga. Aduh, males banget. Aduh, mana aku gak paham lagi. Cep. Oke, udah selesai. Cepet juga ya. Aku harus belajar buat interview besok biar aku lancar dan gak gugup. Oke. Perkenalkan, nama saya Naswa Zahra. Saya merupakan alumni dari FEB UGM pada tahun 2020 dan sekarang alhamdulillah saya apa sih? Nas, kamu nggak boleh ngeblank. Oke, kamu harus fokus. Besok aku interview gak sih? Bisa lah. Satu episode lagi deh. Selamat pagi Mbak Naswa. Selamat pagi Pak Nanda. Baik, gimana? Udah siap interview hari ini? Insya Allah sudah siap Pak. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Silakan Mbak Naswa. Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Zahra dan saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saya merupakan lulusan dari manajemen FEB UGM pada tahun 2020 dan alhamdulillah saya langsung bekerja di salah satu perusahaan startup di Indonesia. Di sana saya bekerja di Departemen Pemasaran, tepatnya menjadi engagement staff di bawah kepemimpinan engagement manager kurang lebih selama 1 tahun. Sekian perkenalan dari saya kembalikan lagi ke Pak Nanda. Baik, boleh tolong dijelaskan untuk kelebihan dan kekurangan dari Mbak Naswa? Oke, saya mulai dari kelebihan dulu, yaitu saya adalah seorang yang teliti dan ulet, di mana ketika saya sedang mengerjakan suatu analisis, saya selalu melacak perkembangan hingga bagian yang paling mendetail, sehingga saya dapat melihat hal-hal yang penting dalam suatu analisis tersebut, sehingga dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu, saya juga memiliki skill komunikasi yang baik, di mana hal ini sangat membantu saya untuk bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Sedangkan untuk kelemahan saya, yaitu saya seringkali menjadi seseorang yang terlalu jujur dalam memberikan suatu pendapat, seperti berbicara dulu sesuai apa yang ada di kepala saya tanpa memikirkan perasaan dari lawan bicara. Namun perlahan saya berusaha nih untuk mengubah sifat-sifat ini dengan membaca buku tentang leadership dan juga cara yang baik untuk membangun kritik yang konstruktif. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Nanda. Oke, baik. Selanjutnya, boleh tolong dijelaskan alasan dari Mbak Naswa sendiri untuk masuk PT Sinar Simpati dan khususnya divisi pemasaran ini? Oke, baik. Alasan saya memilih perusahaan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kegemaran saya untuk mengoleksi produk rumah tangga. Menjadi bagian dari perusahaan ini adalah salah satu hal yang saya inginkan, karena perusahaan ini dapat memberikan saya ruang dan tempat untuk berkarya dan membangun karir saya agar semakin menanjak. Selain itu, saya memiliki sisi kreatif yang kuat dan juga skill komunikasi yang cukup bagus. Saya sering masuk ke dalam panitia acara, bagian divisi kepesertaan dan juga sponsorship. Saya pikir apabila pengalaman ini dikombinasikan dengan pendidikan yang sudah saya tempuh, maka saya akan menemukan apa yang saya inginkan, yaitu berkarir di bidang marketing. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Nanda. Oke, baik Mbak Naswa. Sesi interview kita pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naswa karena sudah bersedia mengikuti rangkaian proses rekrutmen kami. Selamat sore Mbak Muti ya. Saya minta tolong on cam ya. Halo Pak, selamat sore. Waduh, lagi di mana nih Mbak Mutia nih? Lagi ngafe Kak. Pak, maaf, sama teman-teman kampus. Oh, oke, ngafe. Oke, udah siap belum interview hari ini? Insya Allah siap deh Pak. Semangat. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya, silakan. Oke, tadi Pak, jadi perkenalkan nama saya Mutiara Rizky, biasa dipanggil Mutia. Saya mahasiswa manajemen UGM 2020 semester 3 dan saya pernah bekerja di perusahaan sebagai content creator selama 2 tahun. Salam kenal Pak. Oke,
Selanjutnya kelebihan sama kekurangan kamu apa ya? Oke, jadi kalau misalnya dari kelebihan saya, itu saya orangnya lumayan pintar. Masih ya? Sorry Pak, sebentar tadi ada teman saya. Jadi kelebihan saya mudah bersosialisasi, terus saya orangnya bisa multitasking, dan tentunya seperti yang tadi udah dibilang, saya punya pengalaman bekerja yang relevan dengan diksi. Gitu Pak. Oke. Kekurangan apa ya Pak? Sama kekurangan, saya orangnya deadline. Oh, Untuk oke. kekurangan saya kayak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mutia sesi. Selamat sore. Baik. Terima kasih Pak. Selamat sore. Aku hari ini ada pengumuman nggak sih? Sebentar. Oh, udah keluar. Ya, sumpah nggak keterima. Apa kemarin aku kurang itu ya persiapan ya? Berarti next time aku harus lebih sungguh-sungguh sih. Ini kan pengumuman siapa aja yang lolos wawancara. Deg-degan banget. Oke, ini udah ada. Kami ucapkan selamat, gue berhasil lolos. Senang banget. Ini beneran aku lolos. Gak banget. Oke. Di sini aku harus ngirimin surat keterangan sehat berupa surat bebas nafza. Berarti aku besok harus ke rumah sakit buat tes. Selangkah lagi, Naswa. Selangkah lagi. Setelah pelamar berhasil melewati tahap substantive selection, maka mereka akan memasuki tahap contingent selection, di mana tahap ini merupakan tahap akhir pada proses rekrutmen. Misalnya adalah kegiatan tes kesehatan yang dilakukan oleh para pelamar. Untuk lebih jelasnya, kita sambung video yang tadi ke video berikut ini. Oke, surat bebas nafzanya tinggal dikirim aja ke PT Sinar Simpati dan semoga aku bener-bener bisa jadi karyawannya. Yes, sudah kekirim. Oh iya, tadi Naswa udah konfirmasi tentang surat keterangan sehat. Oke, saya isi email. Oh, ini dia. Surat bebas nafza Naswa. Oke, Naswa Zahra. Hasilnya negatif. Oke, good. Aman. Saatnya kirim surat panggilan kerja. Oke. Selamat ya Naswa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pengumuman apakah aku diterima atau enggak. Aku harus berlapang dada apapun hasilnya. Bersama dengan surat ini kami infokan bahwa secara resmi telah diterima di PT Sinar Simpati. Aku udah resmi diterima. Alhamdulillah. Aku udah diterima di posisi ini. Berarti aku udah berkomitmen buat bertanggung jawab ngerjain semua pekerjaan aku. Semangat Naswa, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengembangkan diri kamu dan juga kedua orang tua kamu. Oke, dari ilustrasi tentang proses seleksi sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa lesson learn. Lesson learn yang pertama, yaitu melalui proses seleksi dalam rekrutmen, perusahaan akan dapat mengidentifikasi secara akurat manakah kandidat yang kompeten dan juga cocok dengan pekerjaan serta perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk mengikuti rangkaian kegiatan rekrutmen, seperti mengecek kembali berkas-berkas yang ingin kalian kirimkan, berlatih wawancara dengan bersungguh-sungguh, istirahat yang cukup, dan juga mencoba meninggalkan impresi yang baik bagi perusahaan yang kalian lamar. Dan yang gak kalah pentingnya, di balik usaha yang begitu keras, sampai tengah malam, gak makan, bahkan sampai sakit, adalah berserah diri kepada Tuhan. Ketika usaha dibarengi dengan doa, maka yakinlah kalian akan diberikan yang terbaik untuk masa depan. Sekian video dari kelompok 23. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih semuanya.